Kesusahan dirinya sementara, tapi kesenangan di akhir akan selama-lamanya. Maka kita berkumpul di sini dalam rangka usaha kesenangan. Kalau keyakinan kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita siap diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita berkumpul di sini untuk selamat dari ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dulu dengan tawadhu mendengarkan pentingnya usaha keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkelu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Juga hari pertama yang di bulan Muharram, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sering kita mendengar apa yang dikatakan oleh para ahli ulama bahwa satu rahmat atau nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, yaitu hamba tersebut diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, berbuat kebaikan, bahkan lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita besar Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, bagi ulama, bagi Allah, seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Semoga kelak akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui kita sebagai umatnya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbicara di sini bukan berarti kalimat, bukan berarti paling betul, bukan berarti paling tinggi, paling tinggi. Yang dulu juga bukan berarti dia lebih rendah daripadanya. Yang mendengar bukan berarti lebih rendah daripada yang mendengar. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha itu satu maksud, satu tujuan, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diri kita, diri manusia, maka segala persoalan perkara hidupnya akan dapat diselesaikan dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hadir di sini dan berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya ridha Allah. Yang dulunya berbicara yang kitabnya sudah baik, lebih baik daripada yang pernah, sehingga kehidupan akhir, kehidupan yang nanti ke depan akan kita tuju, kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketinggian derajat yang tiada habis-habisnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu syarat untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, di kehidupan berikutnya, satu saja syaratnya, tidak ada syarat lain yang ditetapkan oleh pencipta alam semesta.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kelurusan iman keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ya, tidak ada jalan lain. Kalau perkara yang lain masalah ibadah itu banyak jalan. Ya, mungkin kita bisa tahu ada pintu yang dinamakan pintu masuk surga itu, ada yang dinamakan yang kita dengar yaitu pintu melalui sholat puasa, ada pintu melalui ibadah haji. Pintu masuk surga ada pintu melalui ibadah haji, ada juga yang melalui sedekah. Ini semua jalan untuk memasuki surga, berbagai macam pintu. Tapi syarat yang paling utama satu saja, tidak ada, yaitu kelurusan dan sempurna keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dunia ini kita lihat berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh saudara kita, bahkan saudara-saudara kita banyak. Ada yang berpuasa sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, puasa yang paling baik, puasa sunnah itu adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada lagi pula ibadah sholat sunnah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu sholat tahajud dan berbagai macam ibadah sunnah lain, maupun yang kita lihat ibadah yang wajib. Tapi jika dilakukan tanpa keyakinan, tanpa didasari dengan yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah kita itu bisa dipastikan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ahli ulama pun mengatakan perkara yang paling penting, perkara yang paling besar mesti kita usahakan. Bahkan kita duduk, kita pikirkan siang dan malam bagaimana agar keyakinan kita, iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang paling penting. Kita berjalan, kita melakukan suatu aktivitas, kegiatan apapun, baik itu kegiatan ibadah, bahkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa yang biasa yang dikatakan itu yang pernah kita dengar yang disyukuri oleh umat-umat terdahulu, yang disebut bahkan para nabi, para rasul terhadap umat akhir zaman, yaitu segala praktik yang dilakukan oleh umat akhir zaman ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu jenis, bahkan kita tidur pun dikatakan ibadah, kita termasuk ibadah, digolongkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur sebagai umatnya baginda Rasulullah, baginda Muhammad Rasulullah SAW, karena segala gerak-gerik kita itu akan dimasukkan, dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini kalau tidak didasari, tidak dilandasi dengan keyakinan yang betul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu bagaikan debu yang mudah ditiup oleh angin, akan habis begitu saja, akan hilang begitu saja. Bahkan menurut penelitian, amal ibadah yang dilakukan tanpa dasar keyakinan yang betul di dalam sholat itu akan ada mudah sekali akan disisipi, disusupi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, sebagaimana sifat takabur, sombong, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah gampang masuk, mudah masuk, bercampur dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau iman atau keyakinan kita ini tidak sempurna. Contoh soal, kalau kita hendak berpuasa, kita hendak puasa sunnah. Puasa ini kita lakukan, mungkin boleh dikatakan kalau dipandang oleh kasat mata, maka amal ibadah ini dilakukannya istiqomah. Dia kita lihat istiqomah. Setiap hari Senin ataupun Kamis, bahkan puasa atau sehari puasa sehari tidak, istiqomah dilakukan, dibuatnya terus sepanjang hidupnya. Tapi kita tidak tahu
hubungan dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya sampai di mana. Hanya yang bersangkutan saja yang tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang melihatnya seolah-olah ini adalah amal yang paling, seolah-olah saudara kita ini adalah orang yang paling khusyuk dalam beribadah. Tapi dia tahu kalau amal dia ini dilakukan tanpa didasari dengan keyakinan yang betul, maka akan ada rasa bangga diri dalam hati dia. Dia akan merasa amal dia ini lebih besar, lebih baik daripada saudara-saudara yang ada di samping kita. Satu contoh di sini dapat dimasuki dengan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diusaha oleh para nabi dan rasul, seluruh para nabi dan rasul yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia siang dan malam. Mereka berkorban berjuang memberitahukan kepada seluruh umatnya, seluruh umat agar menyempurnakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kepada kita jalan yang dituju yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW kepada kita, cara bagaimana untuk mendapatkan menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini pun seluruh umatnya berusaha bagaimana agar yakin dia ini sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita pun yang duduk di sini, kita bermohon, berharap dengan upaya kita, dengan usaha kita, dengan perjuangan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita berikan kepada kita keyakinan yang sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai satu tujuan yang perlu, yang paling besar, yang diinginkan dan cita-citakan oleh seorang hamba, seorang manusia, tidak akan bisa diperolehnya tanpa ada satu perjuangan, tanpa ada satu usaha, bahkan pengorbanan yang dia lakukan, sehingga dia bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita, sama halnya seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang menurut kita itu sangat berharga dalam kehidupan kita, maka perkara itu akan bisa kita peroleh kalau sudah kita berjuang. Meskipun nanti akhirnya itu belum tentu, artinya semuanya akan dilandaskan daripada ketetapan Allah. Tapi usaha yang kita lakukan, perjuangan yang kita buat akan sedikit memberikan harapan ke dalam hati kita, ke dalam hati orang tersebut, bahwa yang dia inginkan ini, yang dia cita-citakan itu akan dia peroleh, akan dia capai. Maka dia akan melakukan suatu pengorbanan, dia lakukan suatu perjuangan, usaha-usaha bagaimana agar yang dia inginkan itu dapat sempurna dia peroleh. Seperti itulah apa yang terjadi. Begitu pula dengan keyakinan kita, begitu pula dengan iman yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita. Memang harus dengan perjuangan, penuh perjuangan, dengan pengorbanan, baru bisa ada keyakinan yang sempurna, yakin yang sempurna ada dalam diri kita. Meskipun ini nanti ada perlu tanya, tapi dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang sudah kita lakukan, sedikit harapan dalam diri kita tentang apa yang kita perjuangkan. Dan kita hadir di sini, ini salah satu cara belajar. Kita belajar untuk berjuang, belajar untuk menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh manusia yang ada di dunia ini
seluruh manusia yang hidup di alam semesta ini, dimanapun dia berada di pesisir pantai maupun di pegunungan, dia berada di tengah-tengah kota, di pinggiran kota maupun di perkampungan, berada di mana saja, apapun jenis hidup usaha yang dia lakukan, usaha yang kecil, usaha yang besar, dia berada dalam keadaan kondisi yang dimana satu saja tujuan dia, bagaimana agar dia bisa mendapatkan, bagaimana agar dia bisa hidup dalam keadaan bahagia. Tidak ada satu manusia yang normal, yang berpikiran waras, menginginkan hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Semua menginginkan kehidupannya bahagia, semua menginginkan kehidupannya sukses, tenang, tidak ada permasalahan. Dan yang kita ketahui, diberitahukan kepada kita bahwa untuk menggapai satu kehidupan yang bahagia, satu kehidupan yang sukses, kebahagiaan, kemuliaan akan kita raih satu saja jalan, dengan menyempurnakan keyakinan kita dan melaksanakan seluruh perintah agama, seluruh perintah Allah dalam kehidupan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui para nabi dan rasulnya dalam kehidupan kita ini satu tujuan kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup, kemuliaan. Kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan pangkat dan jabatan. Kebahagiaan hidup tidak ada hubungannya dengan harta yang berlimpah. Kebahagiaan hidup tidak ada hubungannya dengan fasilitas dunia yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan hidup kita hanya ada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan kita ini tidak akan bisa sempurna kita lakukan, tidak akan bisa sempurna kita kirikan, kita hadirkan ke hadapan Allah tanpa keyakinan yang sempurna. Maka oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha-usaha yang kita buat, sebekal usaha yang kita lakukan, yang kita buat hari ini, saat ini adalah usaha bagaimana agar kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia yang sementara dan di akhirat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apa yang kita tuju, apa yang kita cari. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada yang celetuk yang seperti ini. Kita lihat seorang ini satu amal agama pun dia tidak lakukan, bahkan yang dilarang oleh Allah justru dia buat. Tapi seolah-olah dalam kehidupan dia tidak ada masalah hidupnya, usahanya lancar, bahkan berkembang, bertambah pula, keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, anak-anaknya tidak terserang penyakit, tidak pernah sakit, sehat-sehat terus. Padahal dia tidak melakukan amal ibadah yang dilarang oleh Allah, bahkan justru dilakukan. Sebaliknya dengan kita atau dengan saudara kita yang kita lihat taat beribadah dengan upaya segala macam upaya yang dia buat agar terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi usahanya begitu-begitu saja. Usaha yang dilakukan dalam kehidupan ini tidak lambat sekali berkembang, bahkan cenderung merosot.
Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan sampai kita tertipu dengan keadaan seperti ini. Bukan ibadah kita yang salah, bukan amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu yang salah. Terus saudara kita ini betul. Tidak begitu ceritanya. Tapi pandangan orang yang beriman tidak seperti itu. Pandangan orang yang beriman seperti ini. Mungkin ada kesalahan, ada dosa yang tanpa saya sadari saya lakukan sehingga Allah hukum saya dengan menunda apa yang saya inginkan di dalam kehidupan ini. Terus saudara kita yang tersebut mungkin ada amal ibadah dia, ada kebaikan, satu kebaikan yang dia lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan tersebut yang dia lakukan itu di dalam kehidupan ini. Pandangan para sahabat radhiyallahu dahulu, amal ibadah mereka tidak mereka ingin akan dibahas di dunia. Amal ibadah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu dahulu, mereka inginkan akan terbalas di akhirat kelak. Sehingga mereka para sahabat radhiyallahu dahulu dalam riwayatnya setelah mereka menaklukkan kerajaan besar, kerajaan Persia dan Romawi, para sahabat bukannya gembira, tapi mereka bersedih, malah justru menangis. Sehingga Amirul Mukminin ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu katakan, sekiranya ini baik, maka dia pasti datang bukan di zaman saya, akan datang di zamannya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Kenapa datang di zaman saya? Beliau khawatir jangan sampai kemenangan itu sudah menjadi ghanimah atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah mereka selama ini, sehingga mereka bersedih, mereka menangis. Gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum dahulu inilah yang perlu dicontohi, inilah yang perlu kita ikuti. Ini yang perlu kita usahakan agar kita bisa mendekati daripada apa yang mereka dahulu lakukan. Sehingga pandangan hidup kita walaupun tidak sampai sama, tapi minimal kita sudah berusaha dengan kemampuan kita agar bisa mengikuti mereka. Satu saja harapan kita, semoga usaha yang kita lakukan ini digolongkan sebagaimana menjadi golongan mereka. Mafhum hadisnya bagaimana? Barang siapa yang mencontohi satu kaum, maka dia digolongkan kaum tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita yang duduk di sini sebagaimana yang digolongkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya perlu sampaikan, tentu saja ada tanya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangan itu adalah harus mata-mata kekurangan dari saya pribadi. Karena itu, karena ini harus ada dengan pengorbanan, sebagaimana iman kita dengan bersama-sama akan bisa sempurna, bisa meningkat apabila kita adakan pengorbanan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bisa lakukan waktu kita. Pasti 4 bulan, 40 hari. IPB ada dijawab. Nah, bisa. Angkatan pasang niat, kita pasang niat, kita lihat sungguh-sungguh. Nanti dengan niat kita ini Allah Subhanahu wa taala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar korbankan apa yang kita miliki. Kita korbankan apa yang berharga dalam kehidupan kita di dunia ini untuk kehidupan kita juga. Terima kasih SWT untuk ceramah ini. Saya masih belajar, saya tidak tahu bicara agama. Cuma hanya sebentar saya sampaikan ini bukan dari saya sendiri langsung, tapi cuma hanya saya katakan karena memang bagi saya bukan dari sini. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau mau belajar perang boleh saya. Untuk gimana kaki terburuk, nah ini saya.
minimal bisa model sneaker ya Pak. Itu perlu sunnah. Sunnah belajar menembak, itu bisa menembak ini. Kalau mau bisa model menembak itu, apa tidak terjadi? Insyaallah terjadi. Nah, demikian yang perlu sampaikan. Ada benar bertanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang sesuatu proses dan tutup pertemuan ini dengan doa kepada semua doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT dari sebelumnya seluruh kita menggunakan bagaimana Islam orang berbeda Allah SWT. Hijratan Nabi SAW merupakan badan. Ijma' umarai Quraisy dalam Nabi alaihissalam. Akhrajat Ibrahim Abdullah radhiyallahu qala kata Rasulullah SAW ba'da hajji bagian min hajjati بالهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله قد جعل له بالمدينة محوا ومعنى أولهم الإسلام والأنصار ومن خرج إليه من المسلمين فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يقتلوه وإما أن يسجدوه أو يسحبوه فكأمر أمرنا خالد وإما أن يخرجوه وإما أن يثبوه فأخبر الله عز وجل بمكره وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أولا قوله ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي بكر أنه hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang Quraisy berkumpul bersatu untuk membuat makan budaya kepada Rasulullah SAW. Boleh saja kita berkata sedikit sebelumnya bagaimana orang-orang Quraisy ini mereka berusaha bagaimana untuk membunuh Rasulullah SAW. Imam Tabrani meriwayatkan dari Sayyidina Urwah radhiyallahu yang berkata, ketika selesai haji Rasulullah masih tetap terus berada di Makkah sampai hari-hari sisa-sisa hari bulan Dzulhijjah, kemudian masuk Muharram, kemudian masuk bulan Safar, Rasulullah SAW masih ada di Makkah. Kemudian orang musyrikin mereka berkumpul untuk membuat makan kepada Rasulullah SAW, untuk membuat budaya, untuk berbuat buruk kepada Rasulullah, yang mana mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan keluar meninggalkan Makkah menuju Madinah. Proses ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan keluar hijrah ke Madinah, mereka berkumpul untuk bermakan. Dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah memberikan tempat kepada Rasulullah di Madinah. Dan mereka berusaha untuk bagaimana upaya mereka untuk menghalangi Rasulullah dan sampai di Madinah. Dan sampai kepada orang-orang kafir Quraisy itu ternyata orang-orang Ansar itu mereka berbondong-bondong Islam. Dan orang Islam di Mekah pun sebagian mereka yang Islam mereka pun ingin hijrah. Jadi membuat amal yang mereka membuat akal, itu membuat budaya kepada Rasulullah dan orang Islam. Sehingga mereka pun berkumpul
Allah Subhanahu wa taala punya makan yang berbeda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada hari tatkala mereka memenangkan Rasulullah SAW, karena itu sampai kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah dibawa ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana dikasih cerita panjang kisah ini, Allah Rasulullah menugaskan kepada Sayyidina Ali itu menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya Rasulullah. Sehingga kata orang Quraisy pada paginya masuk ternyata tidak menemukan siapa-siapa, terus menemukan Sayyidina Ali saja. Mereka tanya kepada Sayyidina Ali, mana Rasulullah Muhammad? Saya tidak tahu, tidak ada di sini. Mereka berkata ternyata Allah Subhanahu wa taala telah membuat hidayah kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala ini kisahnya dari yang mana dikasih Allah Subhanahu wa taala di zaman Sayyidina Umar. Begitu berkesan di hatinya Sayyidina Umar, sehingga di zaman Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar memutuskan pengangkatan Islam itu dimulai ketika hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Sehingga itu ketika itu berkesan betul di hatinya Sayyidina Umar itu. Padahal dalam Sayyidina Umar itu mereka sudah bermusyawarah, ada usulkan hendaknya penegakan Islam itu dimulai dari kelahiran Rasulullah SAW, karena tidak ada yang lebih besar, lebih diputusnya yang lebih besar. Ada usulkan lagi hendaknya penegakan Islam ketika turun wahyu yang pertama, karena tidak ada hikmah yang besar melebihi diberikan wahyu pertama untuk membimbing umat ini yaitu Al-Quran. Para usulan Nabi Sayyidina Umar ketika itu di zaman beliau memutuskan untuk penegakan Islam itu dimulai ketika hijrahnya yang berikut Islam dan para sahabat. Sehingga ini kisah ini cerita ini betul-betul berkesan di hati Sayyidina Umar, sehingga beliau memutuskan bahwa penegakan Islam ketika hijrah. Supaya apa? Supaya kita melihat tangga itu, kalau kita melihat tangga kalian itu adalah mau jadi Ansar atau mau jadi Muhajirin, mau jadi Ansar atau mau jadi Muhajirin. Itu kan Muhajirin Ansar itu di zaman Nabi, zaman sahabat sudah begitu waladina kata ikut Muhajirin atau ikut Ansar. Tidak ada yang netral, tidak ada netral tidak. Pokoknya mau ikut Muhajirin atau mau ikut Ansar. Tidak ada netral. Nabi Amin Abdul Madi Allahumma awali munafiqun. Ketika dia tidak ada netral itu munafik. Kalau kita tidak bisa tidak ikut Muhajirin, maka kita Ansar. Ketika mau ikut Ansar, maka kedua kita kata-kata kita Muhajirin, kita kedua adalah Allah Subhanahu. Bagaimana untuk Allah Subhanahu maka tahun ini kami ke depannya bagaimana kita seperti para sahabat awalun itu Muhajirin dan Ansar, mereka bekerjasama, akan Muhajirin dan Ansar mereka bekerjasama, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan pertolongan luar biasa kepada orang-orang Islam. Kenapa? Karena berkumpulnya yaitu orang Muhajirin dan orang Ansar bekerjasama karena ada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara ini kalau ada kerjasama antara Muhajirin dan Ansar, Allah Subhanahu wa taala akan tambah iman kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad kama sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر المسلمين في سبيلك في كل مكان، اللهم اغفر المسلمين في سبيلك في كل مكان، اللهم اغفر الخارجين في سبيلك في كل مكان، اللهم اغفر المسلمين في مقامنا في كل مكان، اللهم اغفر المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم اغفر المسلمين المضطهدين في كل مكان. اللهم يا